Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Masalahnya bang, sudah ada yang bangkit sebelum Yesus bangkit. Siapa? Mau abang Tuhan kan juga. Siapa? Bingung dia. Matius 27 nomor 52. Sebelum Yesus bangkit, sudah ada orang-orang kudus bangkit lebih dulu. Oh, Yesus yang membebaskan itu. Yesus yang membebaskan itu. Mana ada Yesus membebaskan? Yesus telat bangkitnya. Di situ Ustaz nggak paham. Apanya nggak paham? Setelah kematian Yesus, dia turun ke dunia orang mati. Keilahiannya itu turun membebaskan roh-roh yang terpenjara. Ah, di mana tertulis kayak gitu? Jadi itu kebangkitan. Mana tertulis kayak gitu? Gimana itu ya? Mana? Dia Ngarang kau ah. Ngarang. Bisa aku apa ini? Aku jadi apa nanti, jadi apa dia namanya? Jadi jeda. Kalau aku cari Google dari handphone ini. Dia Apa yang menginjil dicari? juga. Yesus turun ke dunia orang mati menginjil. Memberitakan Injil. Betul. Bentar, saya ketikkan Google ya. Kan referensi kalian Google. Yesus menginjil apa judulnya? Yesus ke dunia orang mati memberitakan Injil. Coba ketik lo. Di mana tertulis itu? Ada itu. Yesus turun memberitakan Injil ke dunia orang mati. Ke dunia orang mati, Ustaz. Ini terlalu banyak halu ini Kristen ini. Coba dulu. Ada itu. Ya itu dicari lah ya jamaah Ustaz. Sabar dulu lah sedikit. Cuma nggak masuk di akal semua yang kalian ini kan. Dan setiap orang lain-lain punya narasinya. Nggak punya satu patokan atau prinsip guidance. Nggak ada. 1 Petrus 4 nomor 6. Coba buka Ustaz. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitahukan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup sesuai kehendak Allah. Mana Yesusnya? Nggak ada. Ngarang kau ah. 1 Petrus 4 nomor 6 tuh bukan Yesus yang ke dunia orang mati. Dah. Oh. Ayo. Ngarang-ngarang aja. Kemana dia? Oh dia nyari sendiri gitu ya? Nyari. Mesti nyari. Iya benar kan Ustadz, mereka nggak punya satu guidance, patokan, commute itu. Make. 1 Petrus 3 ayat 19. Bentar, aku cari dulu kitab sebentar. Ini Kristen terakhir juga Bun ini. Ya, Iwan Villa yang belum follow saya, silahkan follow. Nanti ada breaking news lagi yang lebih up to date Ustadz, yang lebih mengenai penghujat yang kabur ini. Nah itu saya akan update terus itu. Kita juga akan saya akan masuk ke Ustadz Kainama dan lain-lain itu. Baik. Ya, yang belum follow ya, teman-teman. Ya. Apa 1 Petrus 3:19 dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke. Artinya apa? Di situ Yesus turun ke dunia orang mati memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara. Keilahian Roh-roh terpenjara itu di mana, Bang? Di dunia orang mati.
Enggak disebutkan di dunia orang mati. Roh-roh terpenjara itu di mana? Kita tanya dulu kau Ustaz, di manalah roh terpenjara Ustaz, setaumu? Kalau roh yang di dalam penjara. Di mana? Penjara mana roh-roh? Ada roh dalam penjara. Setelah kematianmu, gini Ustaz. Setelah kematianmu, kemana rohmu Ustaz? Ada. Kami meyakini alamnya alam barzakh namanya. Nah, alam barzah itu alam apa itu? Bukan penjara, bukan. Jadi yang kata Ustaz, setelah kita mati ini Ustaz, kita ini masuk ke alam kematian. Ke alam kematian. Mungkin kalau Islam namanya alam barzah ya. Kalau kami itu namanya ke alam kematian ada dua. Ada dia ke Hades, satu lagi ke Firdaus. Tapi dua-duanya alam kematian, alam penyimpanan roh-roh. Jadi roh-roh. Jadi roh-roh yang di penjara itu alam kematian maksud kau gitu. Alam kematian sana, disitulah roh-roh terpenjara sebelum pra kematian Yesus. Setelah kematian Yesus, Yesus membebaskan roh-roh yang terpenjara, roh-roh orang-orang kudus ini, membebaskan daripada dunia orang mati. Bang, kalau kau pakai 1 Petrus 3:19 itu adalah roh-roh yang orang di zaman Nuh. Hanya 8 orang aja. Ya, kau ini. Yang saya maksud orang-orang kudus, bentar bun. Orang-orang kudus yang bangkit, ya ketika Yesus itu bangkit, itu enggak terhitung. Coba kau baca dulu nih ya. Bentar dulu, nih saya bukakan aja datanya buat kau nih ya. Boleh. Nah ya, Matius. Kau ini halu rupanya. Matius 52. Boleh, bukalah dulu. Matius berapa ya, lupa saya. Roh kudus tuh. Roh orang mati. Matius 5. Matius ini sampai berapa sih? Bentar saya lihat di laptop ya. Matius. Lupa, susah memang, nggak ada jaminan ini ya, kitabnya terpelihara, susah saya menghafalnya. Matius 27 kali ya, atau kebalik, nomor 52 nih ya. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini sebelum Yesus ya, sebelum Yesus nih ya. Matius berapa? Sebelum Yesus. Matius 27 nomor 52. 57 nomor 52. Oke, Ustaz. 27 nomor 52. Sebelum Yesus bangkit, orang-orang kudus udah bangkit. Kan kayak gitu. Tidak disebutkan berapa orang yang bangkit, jumlahnya kan kayak gitu, dan kejadiannya di kota Kudus. Sebentar Ustaz. Ini perikop. Jangan bilang itu sebelum Yesus mati. Lihat ini perikopnya Ustaz. Ini Yesus mati. Sebentar. Apa? Kan aku bilang dari tadi, setelah Yesus mati, turun ke dunia orang mati, di situ orang-orang kudus itu yang terpenjara yang di dunia orang mati itu dibebaskan oleh Yesus. Kan setelah Yesus mati. Bang, ini kejadiannya di dunia, bukan di... Masya Allah, kau mau ngarang kemana? Barangkala Ustaz. Ini Ustaz, setelah Yesus mati nih Ustaz. Ini Yesus kan ceritanya mati ya di tiang salib kan, betul? Sekarang apa yang mau kau sampaikan tentang kebangkitan orang kudus ini terhadap Yesus? Apa? Artinya apa? Ada orang bangkit ya, sebelum Yesus itu bangkit, ada yang lebih duluan bangkit. Dibebaskan Yesus, orang-orang kudus itu yang kau di mana? Di mana kau bilang dibebaskan Yesus? Nggak ada tertulis di sini. Malu bang, malu. Tanya dulu kau Ustaz. Sekarang kalau kau nggak percaya bahwa Yesus yang membebaskan orang-orang kudus itu, lantas siapa yang membebaskan dia Ustaz? Lah makanya mereka lebih hebat daripada Yesus itu bangkit sendiri.
Kalau gini Ustaz, Ayo. kalau Ustaz mengatakan aku salah, maka Ustaz harus bisa menunjukkan mana yang benarnya. Ya iya, di sini tidak ada tertulis Yesus yang membangkitkan atau Yesus terjun ke alam orang mati, nggak ada. Gini Ustaz, iya dengar dulu Ustaz. Setelah ini kan judulnya Yesus mati. Nih ya, Yesus mati. Nah, setelah kematian Yesus di jam 3 itu, langsunglah orang-orang kuburan orang-orang kudus terbuka dan orang-orang kudus keluar dari apa? Bangkit dari kematiannya. Oke, efek daripada kematian Yesus itu, orang-orang kudus ini bangkit dari kematian. Setelah kematian Yesus, detik-detik kematiannya, ya kan? Lalu ku bilang, itu adalah Yesuslah yang membangkitkan mereka. Lalu Ya mana? Nggak ada keterangannya. Kau mau ngarang, masalahnya di sini kau mau ngarang, nggak ada Yesus membangkitkan mereka di sini, nggak ada. Oke, apa dulu ya? Ini ku bacakan ayatnya ya. Yesus mati perikopnya. Ini biar kau tahu nanti apanya, keterkaitannya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Ini mau mati deh ini. Disalibkan ini. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku dan seterusnya nih. Dan segera datanglah seorang dari mereka mengambil bunga karang dan seterusnya. Oke. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Titik. Di ayat 49, Yesus sudah menyerahkan nyawanya ya. 49, ya kan? Nanti di 52 ini orang-orang kudus dia terangkat dari kubur. Bentar. Ayat 50, Ustaz. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 51. Dan lihatlah, lihat ini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah setelah kematiannya ya. Ayat 51. Di situ mati dia, tabir bait suci terbelah. Nih, terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, efek kematian itu. Gempa bumi terjadi. Dan bukit-bukit batu terbelah, ya kan? Ayat 52. Setelah dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka ini setelah kematian Yesus, kuburan-kuburan terbuka. Nih. Oke, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, mana Yesus membangkitkannya? Setelah Mana? Sebentar dulu Ustaz. Setelah kematian Yesus, kuburan-kuburan orang-orang kudus terbuka dan orang-orang kudus itu bangkit dari kubur ini. Akhirnya dan setelah sesudah ini dia ayat 51 lihat dia, dan sesudah kebangkitan Kelamaan loh, udah terlalu panjang ini. Gini Ustaz, yang membangkitkan mereka itu adalah Yesus. Mana ngarang kau? Kalau yang membangkitkan Yesus mana tertulis di sini di mana? Sedangkan mereka di sini bangkit sendiri sebelum Yesus itu bangkit. Dan kuburan-kuburan terbuka, lalu mereka bangkit dari kubur. Kan gitu, nggak ada Yesus membangkitkan di sini ceritanya. Jadi di situ meninggal, di situ Yesus ini mati, kuburan itu terbelah. Benar Ustaz? Ya terus? Itu benar kan? Di situ Ya, Yesus betul. mati, menyerahkan nyawanya. Di sini kan setelah Yesus mati ada gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, terus kuburan juga terbuka kan? Terus dan banyak orang kudus bangkit, oke? Betul. Nah, siapa yang membangkitkan mereka? Anda Yesus nggak mati, apakah kuburan itu terbuka? Tunggu dulu Ustaz, izin sedikit aja. Dia kan membacakan dari mulai Eli Eli lama sabaktani. Itu artinya Tuhan Tuhan, tolonglah aku tidak bisa. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu waktunya. Oke, seperti itu. Berarti apa? Semua kejadian waktu Yesus mati itu Tuhan, itu Eli ini yang membantu semua ini menjadi. Yesus sudah mati di kubur, sudah selesai urusannya. Makanya dia minta tolong, Tuhan jangan tinggalkan aku. Itu rentetan ke bawahnya itu. Kau ngelantur panjang lebar Ustadz, nggak bener ini.
nggak paham kok Bunda. Eli Eli lama sabatani, sebentar. Eli Eli lama sabatani bukanlah Yesus minta tolong. Apa? Apa Oh, kalau salah. Yesus minta tolong? Apa? Coba Eli baca. Eli lama sabatani itu Yesus menggenapi nubuatan yang ada di kitab Mazmur, bukan itu. Saya nggak sanggup ini orang. Suara. Udah. Biar saya yang hadapi Bunda. Gampang. Ya. Oke, saya mute aja. Pusing saya dengarnya. Begitu Ustaz. Sekarang Ya, ini Ustaz. mana di situ dikatakan bahwa Yesus membangkitkan mereka. Ustaz, ginilah kita gini aja lah dulu. Tentang sebuah keyakinan, tentang sebuah kepastian. Cerita agama ini sebenarnya cerita tentang beragama. Orang beragama bertuhan itu butuh kepastian. Kalau tidak pasti nggak usah banyak cerita. Kalau betul orang beragama dan bertuhan adalah karena ingin kepastian setelah kematian. Kemananya sebenarnya aku ini? Itu yang sebenarnya. Kita tutup ya pembahasan ini dulu. Oke. Orang yang bertuhan perlu kepastian dan Tuhannya itu juga harus pasti, betul ya? Oke. Betul. Kalau tidak ada kepastian dalam sebuah agama atau dalam ketuhanan, maka dia Tuhan itu tidak perlu diikuti. Betul. Sepakat? Ya, betul. Kalau memang si Tuhan itu tidak memberikan kepastian, maka Tuhan itu tidak perlu diikuti dan Tuhan itu pun adalah pembohong. Sekarang saya mau tanya sama kamu, ya. Ya. Di mana Yesus menjamin kepastian Kristen masuk surga? Oke, itu dia. Yesus menjamin Kristen masuk surga. Tunggu sebentar, di Yohanes 5 17 ya, sebentar. Bukan. Aku menyediakan di rumah Bapakku. Yesus berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagi kamu, agar di mana aku berada, engkau pun berada. Itu sudah pasti ya. Baik, dia ngomong sama siapa? Yuk, sama muridnya Betul. orang Yahudi, Bani Israel. Sama Kristen mana? Jika Bentar dulu, yang saya tanyakan ini bukan sama Yahudi atau Bani Israel. Yang saya tanyakan Yesus menjamin Kristen. Yang sama Kristen mana? Oh salah, jangan begitu. Kau tahu nggak, Yesus di Matius 10 nomor 5 sampai 6 itu melarang ajarannya dibawa keluar ya Bani Israel. Jadi ketika dia ngomong, aku menyediakan tempat di rumah Bapakku, itu bukan untuk Kristen, tapi untuk Bani Israel. Kau jadi ustaz kan kesimpulan. Oh salah, jangan kau simpulkan kita. Itu bukan kesimpulan, itu tertulis ajaran dari Yesus. Itu pendapatmu. Itu namanya bukan pendapat saya. Matius 10 nomor 5 sampai 6 kau baca aja. Yesus mengutus ke-12 muridnya dan melarang ke-12 muridnya masuk ke jalur bangsa lain. Tapi tetap harus kepada Bani Israel. Tunggu. Aku tahu. Nih ya. Bentar. Marah lu, Immanuel. Otak lu halu nih. Janganlah, kalau diturunin habis tutup kita ya, gitu. Jangan diturunin, tutup. terakhir ini Ustaz, jangan. Iya, terakhir masalahnya. Dia mengerti lah sedikit. Nah, ini ya. Immanuel, Yesus mengutus Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Nggak ada di sini Yesus menjamin Kristen atau menyuruh murid-muridnya mengajarkan kepada di luar Bani Israel, ya, di luar Bani Israel atau kepada Kristen.
Makanya aku menyediakan tempat, kata Yesus, di rumah Bapakku untuk Bani Israel. Bagi Kristen mana? Mana jaminan untuk Kristen mana? Oke, sebentar Ustaz ya. Yohanes 10 ayat 16. Ini dia, tunggu dulu. Lihat ini Ustaz, Yohanes 10 ayat 16. Dengar, Yesus itu Ustaz, gembala yang baik. Dan kami ini domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal suara gembala. Gembalanya pun mengenal domba-dombanya. Mari kita dengarkan Yohanes 10 ayat 16. Lihat ini. Jangan kau bilang hanya pada bangsa Israel, salah kau. Biar ku bacakan. Ada lagi ini Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku, ku-nya ini ku besar, Yesusnya ini, K besar U kecil. Ada lagi padaku domba-domba lain, katanya, yang bukan domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya itu perumpamaan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya di luar orang Israel ada juga lagi domba-domba lain. Sebentar ku habiskan. Yang bukan dari mana tadi dia? Ini. Domba-domba itu harus kutuntun, katanya. Harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Ku besar ini. Ini merujuk pada Yesus. Oke. Dan mereka akan menjadi satu kawanan. Lihat nih. Menjadi satu kawanan dan satu gembala. Siapakah gembalanya Ustadz? Satu gembala, yaitu Yesus. Ada dua kandang, dua kawanan. Satu kawanan dari kandang ini yang artinya orang Israel. Alah, mati lampu pula lagi. Jadi gelap. Apa udah kau itu, Bang? Habis kita pakai ayam. Udah gak hafal lagi apa yang dibaca kan? Ya, Ustaz, izin sedikit. Jadi apa yang dia jelaskan, kuncinya itu Yesus ini tidak mengenal Kristen. Itu udah selesai. Bunda, jangan salah Bunda. Salah itu. Itu namanya framing Bunda. Buktikan, tidak saya nih, framing Bunda. Salah itu. Saya kasih penjelasan tentang yang kau baca ini. Yesus itu mengajar di bait Allah ya. Di bait Allah, Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan orang sekitaran dari bait Allah tersebut yang ke bait Allah. Tapi ada yang lepas dari kandang ini, kan kayak gitu. Yang di luar dari yang dia gembalakan yang di bait Allah itu. Banyak bani-bani Israel yang di luar. Itu maksud Yesus. Bukan ke bangsa yang lain, maksudnya bukan. Gimana kau ini? Oten adalah penyesat salah. Yang penyesat itu adalah Kristus. Ada. Kaulah yang penyesat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ustaz gini, kenapa Tuhankan Yesus? Pernahkah Yesus mengaku Tuhan? Jawabannya, pada Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang maha kuasa. Yesus berkata bahwa Dia adalah maha kuasa. Bentar. Itu firman siapa? Loh, firman siapa? Betul. Firman siapa itu? Buka dulu ayatnya, Ustaz. Mati lampu pula aku. Itu firman Tuhan Allah. Bukan dari perkataan Yesus, tapi firman Allah yang disampaikan Yesus. Kau bantah itu, Ustaz, kan? Mari kita masuk lagi, Ustaz. Nanti lihat betapa anehnya kalian pelintir Alkitab itu. Pada saat Thomas bertemu Yesus mencucukkan jari ke tangannya yang berlubang itu, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Lalu kalian berkata, "Oh, Thomas terkejut." "Ya Allah," kata si Thomas, "kok jadi kau pula pandai-pandaikan mendeskripsi kejadian lapangan?" Ya iya, kan bukan ucapan dari Yesus toh. Jadi ini
ini kan yang kau mau ngibul tadi nih, ya. Kau mau ngibul sama saya kan? Nih, kata kau tadi, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah, ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, bukan firmanku, kata Yesus. Ya, karena apa? Dia dapat bentar kau baca nih ya, dari awal tuh katanya suka baca satu perikop. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia dapat firman. Firmannya apa isinya? Nih, firmannya, aku adalah Alfa dan Omega. Itu. Jadi bukan Yesusnya yang Alfa dan Omega, tapi Tuhannya Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Siapakah si aku itu, Ustaz? Iya, aku adalah Alfa dan Omega. Itu artinya Tuhannya Yesus yang Alfa dan Omega. Ngarang kau itu ngarang. Macam mana pula? Kau coba buka Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Firmannya apa? Salah satunya, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, firman Tuhan, bukan firmanku, kata Yesus. Mau ngibul kau. Kapan warasnya kalau kayak gini? Oke, Ustaz. Di Yohanes 20 ayat 28. Loncat lagi. Oke. Yohanes 20 ayat 28, biar ku bacakan dulu nih ya. Kebangkitan Yesus. Nih, 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke, ada pernyataan Thomas ya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolaknya. Apa pendapatmu, Ustadz? Nah, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Artinya apa? Dia melihat utusan, maka dia percaya dengan Tuhannya Yesus. Gitu. Membahas pernyataan. Kayak gitu. Berbahagialah mereka, kata Yesus ya, yang tidak melihat namun percaya. Betul itu. Aku tanya ke Ustaz. Ya, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apakah di situ Thomas berkata kepada Yesus bahwa Yesus adalah Allahnya? Bukan. Tapi itu tuh nggak tulis itu. Kalau saya ngomong berhadapan sama Anda kayak gini, ya masya Allah, kata saya. Apakah kau Allah, maksud saya gitu? Ya, Allah artinya apa? Masya Allah, jika Allah menghendaki, apakah kau yang Allah gitu yang saya maksud, bukan kan? Ya, Allah Tuhan saya yang saya maksud, begitu pula Thomas gitu. Karena apa? Karena Thomas karena Thomas percaya gitu dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ya. Makanya dia ngomong, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, karena apa? Dia melihat Yesus sebagai utusan dari Tuhan. Kayak gimana? Ngarang-ngarang aja kamu. Thomas jelas-jelas berkata di depan para rasul juga yang rame-rame di ruangan itu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jelas itu. Dia berkata kayak gitu. Artinya apa? Kalau saya, makanya saya ngomong ketika berhadapan sama kamu, ya,
Kata saya insya Allah. Apakah yang saya maksud Allah itu adalah kamu? beda, Kan bukan, beda tapi insya Tuhan saya atau Masya Allah kata saya. Sama nih kayak Thomas kayak gitu. Ya Tuhanku dan Allahku. Gitu. Yesus tidak menolak penyembahan itu. Hmm. Tapi dia nggak ngumbar-ngumbar. "Weh, aku Nggak ada di situ Thomas menyembah Yesus, nggak ada. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya bukan menyembah dia. Lah, di mana? Kutanya dulu ke Ustadz, kalau andai datang sama kau, dituhankan kau, tapi kau bukan Tuhan. Jangan sana kau. Aku bukan Tuhan, bah. Kau tuhankan pula aku. Tentu Yesus berkata demikian. Kau pasti nolak. Kenapa Yesus tidak menolak? Di sini aja dapat kita lihat, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, kata Yesus kan, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Enggak ada Thomas menyembah Yesus, enggak ada. Apa coba? Jadi gitu, Ustaz. Ngarang. Ustaz, saya izin masuk sebentar, Immanuel. Kamu sejak masuk sini tempatnya Ustadz Yusuf atau yang lain, itu kan dapat ilmu pengetahuan. Ya dipelajarin aja. Kalau keimanan tuh kita nggak bisa maksain. Nah, mulai pelajarin apa? Apa perkataan Yesus, apa perkataan Paulus. Di situ kamu bisa membedakan bahwa Paulus ini penyesat. Itu yang diikutin sama kebanyakan Kristen. Makanya sekarang nambah lagi tuh denom-denom ya Ustadz ya. Ada berapa puluh sekarang ya? Nambah-nambah. Karena apa? Nggak ada guidance, nggak ada patokan. Mana nih yang benar di dalam Bible? Karena apa yang kamu omongkan sekarang sama apa yang saya baca di luar negeri itu Bible beda sekali. Pakai perikop. Mana ada di luar negeri James Bible pakai perikop segala macam. Itu yang kamu harus pelajarin. Jadi yang mana Bible yang benar ini? Yang Amerika punya, yang Afrika punya, yang Indonesia punya, atau yang mana? Kau kalau keluar negeri kau sesat. Nggak tahu mesti yang mana. Lain kami umat Islam. Saya pergi ke Afrika nih sekarang waktu zuhur. Saya tinggal masuk sama bacaannya. Saya bisa sholat di situ, saya bisa ngaji di situ. Nggak ada terjemahan masing-masing. Karena kita memang bukan benih perjemahan. Seperti itu. Dah lanjut Ustaz. Sekarang gini, Bunda, Ustaz. Itu aja sih yang saya sampaikan. Gini, Iya. Ustaz. Kalau Ustaz mati, Ustaz akan menuju kemana? Tentukan kepada junjungan Ustaz kan? Alam Barjah. Iya, karena di alam barzah lah junjungannya Ustaz. Siapa di alam Barjah junjungan saya? Yang namanya junjungan saya itu yang menciptakan alam barzah, yang menciptakan dunia, yang menciptakan langit, yang menciptakan alam jin, yang menciptakan segala kegaiban. Aku junjunganku itu Yesus. Kalau aku mati, aku ingin dan di mana junjunganku berada, disitulah aku berada. Di mana Jadi, di mana Yesus berada ketika aku mati, di mana Yesus berada, di situ jugalah aku berada. Itu prinsip apanya? Efek daripada di mana Gustimu berada, junjunganmu berada, disitulah kau berada. Bang, ini saya jelasin ya sedikit. Di dalam Quran kami itu ada kosakatanya kayak gini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Tuhan saya. Ngapain? Kalau ditanya Ustaz, Apa? alam barzah itu di mana? Alam Barjah itu cuma ya tempat tunggu. Yang mana saya tahu, saya bukan hidup di alam Barjah. Tapi bukankah kalau Ustadz mati, kalau Ustadz orang baik dilapangkan kuburnya? Ya nanti, saya mana tahu, saya belum mati juga. Nggak bisa begitu. Lah, Tapi mau kayak gimana? Tapi Ustadz menguasai materi. Ya tahu, tapi saya belum pengalaman mati. Sekarang begini Ustadz, sama aku bilang konsep kami ya. Kalau aku mati, di situ detik ini aku mati, Yesus akan datang menjemputku dan membawaku ke Firdaus. Itu Dari prinsip mana kami. tahu?
Dari mana aku tahu betul? Dari mana aku tahu? Sama seperti orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus itu, dia berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau berada di kerajaanmu. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Yesus langsung ngomong. Artinya Yesus sudah tahu, setelah kematianmu itu engkau akan bersamaku di Firdaus. Bang, ya. Tapi ternyata Yesus bohong. Ternyata dia kagak mati. Kan kayak gitu. Dia ternyata bangkit, bukan langsung ke Firdaus bawa dua kiri kanan yang disalib, bukan. Malah Yesusnya bangkit, bangkit lalu ketemu murid-muridnya lagi. Mana ke Firdaus dia? Tapi itu bohong, mimpi berarti. Aduh. Bunda tadi belajar lagi, Manuel, belajar lagi. Beneran. Enggak, gini Bunda. Malu kamu beneran. Yesus menjamin orang yang di sampingnya itu ke Firdaus. Itu sebenarnya iya, makanya pada hari ini katanya kita akan ke Firdaus, kiri dan kanan kan. Habis itu disalib, rupanya dia apa? Bangkit lagi, ketemu murid-muridnya, kagak ke Firdaus. Apaan di prank Yesus itu? Jadi gini, macam mana pula, dusta kali itu. Belajar Immanuel, belajar lagi biar nggak mau. Ilmu dari Ustadz tuh kamu camkan, kamu baca lagi. Siapa ini Paulus, siapa ini Yesus. Nah di situ kamu bisa ngambil kesimpulan. Berarti apa yang kamu laksanakan sekarang ini bukan ajaran Yesus. Itu ajaran Paulus semua. Itu kesimpulan apologi. Sekarang aku tanya dulu ke Bunda. Kesimpulan dengar, kamu mau saya kasih referensi. Tunggu dulu. Kamu mau saya kasih referensi bahwa ajaran Yesus dan Paulus itu berbeda. Mau saya kasih referensi. Coba di mana? Dari mana referensinya Paulus itu? Ya, saya kasih referensi, udah tenang aja. Tunggu, kau catat ya, ambil catatan. Tapi rumahmu gelap, gimana caranya? Tunggu, saya kasih referensi sedikit aja. Sebentar ya, saya mulai membacakan ini. Iya. Itu kena prank Yesus itu, salib kiri kanan itu yang bersama dia itu kena prank oleh Yesus itu. Catat Immanuel, catat Immanuel. Ya, Yesus hanya ini Yesus yang berkata ya, yang ada di satu Bible yang mengatakan soal Yesus. Yesus hanya utusan bukan Tuhan. Buka Yohanes 12:16. Oke, itu satu. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Itu buka Matius 3:17 sampai 20. Kamu bisa nulis cepat atau rekam aja suara saya. Iya. Tidak ada dosa waris. Buka Markus 10:14. Sebentar ya Ustadz, izin ya biar saya sebutkan dia ini. Yesus mengajarkan berpuasa, bersujud dan lain-lain. Buka Matius tuh. Matius berapa ini? Matius 3:19. Di mana referensimu Paulus itu penipu? Nah, makanya dengar dulu. Ini yang Yesus dulu yang saya sebutkan. Baru nanti yang ajaran Paulus. Kau ini gimana sih? Kan katanya mau disandingkan. Sudah dicatat. Mau saya kasih referensinya Yesus itu penipu. Siapa yang pernahkah Paulus, Al-Quran atau hadis mengatakan Paulus penipu? Paulus. Sekarang gini, saya tanya Anda. Rasul mana atau nabi mana yang asalnya dari penjahat lalu jadi rasul dan nabi? Nabi Yusuf karena atas kebaikan dia orang baik jadi nabi ya. Nabi Syuaib atas kesabaran dia jadi nabi, jadi rasul, kan kayak gitu. Kami nggak kenal Syuaib. Ya iya, itu percontohan dari nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu. Ya nggak ada rasul-rasul terdahulu itu yang mana mereka sebelumnya adalah penjahat, nggak ada. Nabi atau rasul mana yang asal mulanya penjahat? Paulus lah. Nggak ada rasul dan nabi itu berasal dari penjahat. Nggak ada, ngeprank aja. Ngeprank aja Paulus tuh dusta. Paulus itu sebelum bertemu dengan Yesus dia membunuh pengikut Yesus, benar? Ya nggak ada nabi-nabi terdahulu atau rasul terdahulu yang mana dia berasal dari penjahat. Nggak ada. Nah jadi karena nggak ada, ya memang nggak ada. Tuhan
mengirimkan atau menurunkan rasul atau mengutus rasul yang berasal dari penjahat, nggak ada. Berarti kesimpulan APII aja yang mengatakan Paulus itu APII apa? Penipu. Kesimpulan ini aja. tiba yang ngasih kesimpulan. Di Korintus Paulus itu perampok. Kau nggak tahu? Tapi kan dia bertobat. Dia merampok duit jemaat. Sesudah tobat pun dia merampok. Merampok duit jemaat dia. Gimana Nggak dia? tahu abang. Coba tunjukkan di mana? Dengerin Ustadz saya Siapa yang nih, dengerin. Ustadz saya nih Kasih. didengerin. Boleh. Di mana ayatnya Dari Ustaz? Buka. tadi kau catat itu ilmu-ilmu itu. Kasih ya. Apa Bunda? Biar kita buka Bunda ayatnya betul atau tidak? Jangan Itu Ustadz. masa Ustadz Yesus itu semua ada. masa Paulus perampok katanya. Oh, mari kita buka nggak masalah. Tapi setelah Penjahat kita itu. lihat ya. Paulus itu penjahat, bukan perampok aja, penjahat itu. Salah Bunda. Aduh, kok salah sih? Ayo Ustadz mainkan, saya mute dulu nih. Bentar. Saya bukain. Berapa ayatnya Ustaz? 2 Korintus 11 nomor 8. 2 Korintus. Oke, 2 Korintus 11 ayat 8 ya. Nih, buka ya. Nih. Saya bacain Oke. buat kau nih. Ya. Nah, Coba. apa yang dilakukan oleh Paulus? Jemaat lain telah kurampok. Makanya Paulus itu perampok. Ya, dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Paulus itu meskipun ya dia mengajar punya jemaat, tetap dia merampok jemaatnya. Apa coba? Rasul mana yang perampok? Satu-satunya Paulus yang diakui rasul sebagai rasul dari perampok. Bentar, biar gua cari Ustaz ya. Jangan kita sepenggal-sepenggal. Mari kita ambil dari atas. Paulus tidak mementingkan diri. Judul perikopnya Paulus tidak mementingkan diri. Ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Ayat 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Lihat nih ya, ayat 9. Sebentar. Lihat ayat 9 Ustaz. Iya. Ayat 9. Sebentar dulu Ustaz. Dan ketika ayat 9 ya, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, ya, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dia berarti dia Kan gitu. ada saudara-saudara. Sebentar Ustaz. Ada saudara-saudara dari Makedonia yang membantu ekonomi mungkin Paulus ya dalam pelayanannya. Oke, dari Makedonia ini dia. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Ya, nggak ada dia mengambil keuntungan tuh, menjaga dirinya dia itu. Coba kau baca yang betul ya. Nih, kau bacakan ya. Jadi, sebentar lagi Ustaz, biar aku lanjut sedikit lagi. Supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Paulus nggak pernah jadi beban kok. Oke ya. Nih, Jadi, saya Ustaz, yang baca jangan ya. menggal ayat Ustaz. Coba silakan. Jemaat lain telah kurampok, kata Paulus, kan gitu ya. Dengan menerima tunjangan dari hasil rampokan tadi ya, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun karena hasil dari rampokan tadi. Oh, salah.
Kan makanya dia merampok dulu ya, jemaat yang satu dirampoknya agar dia tidak kesusahan di tengah-tengah jemaat lain gitu. Dia itu sebenarnya Perampok itu. Rasul dari mana atau nabi dari mana yang riwayat hidupnya dari perampok? Jadi kalau nabinya Ustadz, apakah tidak berperang dan merampasi rampasan perang? Namanya kalau gonimah itu ya, gonimah bukan perampokan. Gonimah itu adalah harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh. Bukan rampokan. Oke lah Ustadz, udah agak malam, udah jam 11 Ustadz. Iya, nanti disambung lagi ya. Ya. Iya, oke. Samuel belajar. Oke. Ya. Nah, biar pinter. Jadi nggak cuma imani saja. Oh beda Bun. Bun, masalahnya Bun, aku kenal persis siapa Tuhanku Bun. Aku tahu siapa Tuhanku Bun. Ya, nggak bisa cuma ngomong, buktikan. Begitu caranya. Jadi Bahwa gini, Bunda. Yesus juga mengenal kau. Jangan begitulah. Pokoknya begini, orang Islam ini cuma mengajarkan, Ustadz ini cuma memberitahu bahwa kalian itu salah sekarang ini. Nah, kita betulkan, kau pelajari, benar nggak nih Ustadz membetulkan? Nggak perlu debat-debat begitu, saya kenal persis Tuhan. Lah Yesus aja nggak kenal sama kau, gimana kau bisa kenal dia? Udah. Kok jadi Bunda yang bilang Yesus gak kenal sama aku? Ya, memang iya, memang nggak ada kata-katanya bahwa Yesus itu mengenal Kristen. Kristen itu baru ada di Antioquia tahun berapa itu? Abad keberapa? Makanya kau baca lagi sejarah itu. Begitu. Kalau itu aku udah tahu. Nah, ya Iya, udah, iya, nanti iya, belajar iya, lagi. iya. Naik lagi. Oh, naik lagi. Naik. Iya. Itu dia. Oke. Nah, selesai. Oke Bun, udah hampir jam 1 malam juga di tempat saya. Mudah ada yang mau disampaikan kepada penonton. Iwan Villa, tolong saya disupport dengan doa, dengan apalah gitu loh. Materi mungkin insya Allah saya nggak agak berkecukupan untuk membantu program-program kita. Nah, program misi visi saya ini pokoknya penghujat kita harus pulangkan. Nah, itu tolong saya bantu doa atau informasi-informasi yang kalian punya, tolong saya di DM atau saya di WA yang punya WA saya. Itu insya Allah kita bekerja sama, tapi dengan cara yang baik dan elegan. Apa itu? Kita tidak main geruduk, kita negara NKRI, kita punya hukum, itu yang kita canangkan. Kenapa saya berani bilang begitu? Saya di luar negeri, saya tahu bagaimana Indonesia itu belum kelihatan. Masih menang Malaysia, masih menang Singapura yang lebih dikenal dunia. Nah, insya Allah dengan pulangnya si Kudis dan kawan-kawan ini dengan cara yang baik, dengan cara kita pakai hukum, Indonesia kelihatan. Oh ya, Islam terbesar di Indonesia. Tapi mereka tidak dengan cara radikal. Mereka melaksanakan dengan cara hukum yang ada. Itu Indonesia bakal naik lagi. Islam bakal punya power. Kenapa Ustadz saya bilang begitu? Karena kita ini mengayomi orang minoritas-minoritas ini. Kita kan punya lima agama di sini kan? Kita bukan negara Islam, kita mengayomin, kita melindungi orang-orang yang minoritas itu, insya Allah itu yang diajarkan Rasulullah yang saya tahu. Nah, sebelum saya pamit, Ustadz berdoa, yang belum follow saya, silahkan follow biar kita bisa lebih go internasional lagi. Karena dengan follower ini, saya bisa go internasional. Orang-orang di sini bisa melihat bagaimana. Jadi Islam itu bukan di Indonesia aja, seluruh dunia. Mereka bisa lihat, wah orang Indonesia ini perjuangannya. Penghujat itu tujuan yang bagus. Mudah-mudahan kalian setuju dengan pendapat saya. Benar kan Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak ini doa. Oke. Ya teman-teman semuanya ya. Udah kita di penghujung acara ya teman-teman. Ini udah saya lebihkan juga 1 jam nih ya buat teman-teman. Kalian masih nawar lagi, awas nggak bakalan kan, nggak bisa lagi ditawar. Ustadz, titip sedikit. Ustadz kan mau ke mana namanya, ke umroh, insya Allah ya. Kita doakan Ustadz lancar. Saya ada uang saku, Ustadz 5 juta untuk Ustadz dan untuk
teman-teman saya apologet lain yang berminat umrah, saya akan siapkan uang saku 5 juta, tapi saya minta tolong Ustadz bantu saya doa, dan musab yang waktu di Madinah ada berapa, umpamanya ada 500.000 atau berapa aja, dinamakan nama saya di situ untuk ditaruh di Masjidil Haram atau di apa namanya, pokoknya untuk orang banyak lah, untuk wakaf. Baik. Itu aja. Baik, insya Allah ya Bunda ya. Baik. Alhamdulillah. Oke, ya teman-teman semuanya, kita udah di penghujung acara ya. Semoga ya kita berdoa dulu sebelum kita istirahat ya. Doa mau tidur nih, ada teman-teman yang nggak hafal kah masih? Doa mau tidur itu Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya, kayak gitu. Siapa yang belum hafal? Pendek aja doanya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya? Pas. Ya, apa artinya? Ada yang tahu? Ayo. Bismi, dengan nama Allah, engkau ya Allah. Ya, ahumma ahya, ya hidupku. Wa bismika amut, dan dengan nama engkau ya Allah, matiku. Tuh terjemahnya ya. Oke ya teman-teman semuanya, ya doa tuh harus kita kita paham maknanya ya. Jangan nanti berdoa itu nggak paham apa maknanya, nanti jadi mantra kan, kayak gitu, kayak dukun ya, si karabara haluluya kan, kayak gitu ya. Si karabara haluluya ya kan gitu. Nggak tahu juga apa artinya itu kan gitu. Kalau kita yang dibaca kan bukan mantra, kita paham maknanya kan, kayak gitu. Jadi seperti itu, jangan dijadikan mantra ya yang seperti itu. Jadi kalau kita berdoa itu ya pahami apa isi doanya, apa yang kita baca. Begitu pula sholat gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ya teman-teman semuanya, saya berterima kasih juga kepada Bunda Mila, semoga rezekinya selalu lancar ya. Barakallah ya Bunda Mila, syukran jazakillah, semoga Allah membalas dengan rezeki yang lancar, kesehatan, dan ya dengan jannahnya, amin ya rabbal alamin. Dan saya di balik ini saya tegaskan sekali lagi ya teman-teman, saya tidak mau tahu urusan ya pribadi kalian yang naik di sini, ada masalah sama siapapun ya, saya nggak mau tahu gitu ya. Jangan dibawa ke komal saya. Saya hanya taunya ya untuk berdakwah ya, berdakwah. Baik Bunda Mila atau teman-teman yang API mau naik silahkan gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Saya dukung API dan saya juga dukung Bunda Mila. Saya nggak pernah membenci siapapun ya dari saudara muslimin dan muslimat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadikanlah ya, pandanglah saya itu independen, saya milik umat untuk umat ya. Jadi seperti itu, bukan milik satu organisasi atau milik satu orang, enggak ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mari kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ya selamat dalam beragama, terus juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan solusi jika ada masalah ya teman-teman semuanya ya. Terus juga kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup, perlindungan, dan juga ya saat kita sakaratul maut ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita pasti mati semuanya, makanya persiapkan diri kita ya dari sekarang gitu ya, sebelum ya kita menemui ajal kita. Kita pasti mati semuanya ya. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa gitu. Jadi apa yang kita bawa? Amal kita, perbanyak sedekah, perbanyak ibadah gitu ya. Terus juga dibarengi dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ya teman-teman, baca buku menuntut ilmu juga ya, melihat live streaming menuntut ilmu juga kan, seperti itu ya. Semoga kita juga dimatikan dalam Islam dengan iman dan husnul khotimah, selamat dunia dan akhirat ya teman-teman semuanya. Semoga live streaming ini menjadi bahan ini ya teman-teman semuanya, jadi bahan edukasi untuk kita semuanya, penambah wawasan, dan juga sebagai ya asbab hidayah bagi kawan-kawan kita yang di luar agama Islam. Kita akan kembali besok ba'da Isya ya teman-teman semuanya, di waktu Indonesia bagian tengah di Banjarmasin ya.